Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sri Mulyani Abraham from Group 2 Management A 2024. Today we're going to interview the owner of a local MSME in the shoe cleaning service called shoeshouse.id. It's a home-based business that also promoted through social media. Shoeshouse.id offers cleaning services for shoes made of canvas, leather, suede, as well as whitening and repaint treatments. They also provide pick-up and delivery services within a certain area. Before we begin the interview, let us introduce our group members. Hello, my name is Vidi Sahira Daviana. My name is Nisa Zahrani, but you can call me Nisa. Hi, my name is Budiono Rizky Segentan. And I'm Chelsea Putri Sujanto. My name is Andi Amelia Nandakasi AF. People usually call me Amel, and the ones who will be leading today's interview are our friends Beatrice and Fedri. Hi, I'm Gloria Beatrice Pariling from Group 2, Management A 2024. And I am Freddy Kalfari, also from Group 2. Today, we'll be interviewing the owner of shoeshouse.id. Let's jump right into the interview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gloria Beatrice Pariling, and this is my partner Fedri Kalfari. We are students from Universitas Negeri Makassar, majoring in management and class of 2024. Thank you for agreeing to be interviewed by us today. Before we begin, could you introduce yourself, please? Sebelum memulai, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Andi Suriliza Putra, owner dari shoeshouse.id. Alright, let's get straight to the interview. How long has the shoe cleaning business been running, and how did it all start? Usaha pencucian sepatu ini sudah berjalan berapa lama dan bagaimana awal mulanya bisa berdiri? Jadi usaha cuci sepatu ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Awalnya itu tahun 2022. Kebetulan waktu itu sedang menyusun skripsi dan iseng awalnya untuk mengisi kekosongan juga karena stres waktu itu. Jadi kan saya juga orang yang suka koleksi sepatu. Nah, di situ mulai tertarik bagaimana untuk perawatan sepatu, mulai dari cucinya dan daily-nya bagaimana perawatannya. Nah, setelah itu saya lihat nonton video dari YouTube bagaimana cara untuk merawat, mencuci sepatu, dan akhirnya ada iklan YouTube lewat mungkin karena logaritma sosial media, dan akhirnya saya tertarik sama sabun cuci itu dan saya coba-coba dan sangat worth it karena penggunaan sabun yang sangat sedikit dan tidak merusak sepatu. Dan akhirnya dan waktu itu karena cuman iseng, jadi tidak ada namanya riset pasar, saya tidak tahu kompetitor itu siapa saja, dan akhirnya jalan. Mungkin seperti itu. Could you share how you get the initial capital and approximately how much it was at the beginning? Boleh diceritakan bagaimana Anda mendapatkan modal awal dan kira-kira berapa besar modal awalnya? Awalnya itu berawal dari uang jajan nih, karena namanya juga iseng. Tapi kalau tidak salah sekitar 200 ribuan modal awalku. Itu pun karena namanya juga bisnis awal, ada namanya trial and error. Bagaimana dari kualitas dari sabunnya ataukah alat-alat yang kugunakan, mungkin sekitaran begitu kalau tidak salah ya. How has the cash flow been while running this business? Were there any early changes? Bagaimana kondisi perputaran modal selama menjalankan usaha ini? Apakah sempat ada kendala di awal? Untuk di awal sebenarnya saya tidak terlalu memposingkan untung ruginya, karena kembali lagi saya bilang cuman iseng. Tapi lama kelamaan ternyata setelah saya hitung-hitung, saya kembali modal dan untung besar, cukup besar lah. Dan akhirnya saya mendalami lagi sampai banyak treatment yang bertambah dalam tidak cuma cuci sepatu,
Jadi cuma nanti ada bertambah lagi anti-lowing, whitening treatment seperti itu. How do you manage the stock of material like soap, brushes, and other cleaning supplies? Bagaimana cara Anda mengelola stok bahan seperti sabun, sikat, dan perlengkapan lainnya? Jadi untuk pemeliharaan seperti itu, penyediaan stok, biasanya saya cek setiap minggu, setiap pekannya ketersediaan cuci sepatuku. Kan selama ini saya supply barang online, tidak saya supply Makassar, dan saya tidak bikin sabun sendiri. Jadi saya selalu cross check setiap minggunya. Kalau saya merasa sekitar mau habis dalam 2 hari 3 hari ke depan, ya saya restock. Do you work with any specific suppliers for your materials and equipment? Untuk pengadaan perlengkapan, apakah Anda bekerja sama dengan pemasok tertentu? Untuk saat ini belum, karena saya juga masih trial and error juga untuk bahan-bahannya. What motivated you to choose shoe cleaning business? Apa yang menjadi motivasi Anda memilih usaha pencucian sepatu ini? Sebenarnya motivasi itu baru muncul kan karena saya sempat vakum 1 tahun karena fokus kuliah, selesaikan kuliah. Setelah itu kembali lagi dan fokus jalan usaha ini karena ya namanya juga pengusaha. Setelah mendapatkan untung yang besar, mungkin itu sebagai salah satu motivasi. Tapi sekarang ya namanya juga semakin berkembang zaman, ya kompetitor semakin banyak. Harga pasar juga mulai agak rusak kalau di Makassar. Jadi ya begitulah, harus bersaing. What makes your business unique or different from similar service? Apa keunggulan atau keunikan usaha Anda dibandingkan usaha serupa? Yang pertama, kalau saya lebih menekankan namanya kualitas dari pengerjaanku, mulai dari SOP-nya, setiap pengerjaan sepatu, mulai dari jenis-jenis sepatu, saya pasti akan saya jelaskan terlebih dahulu ke customer saya agar mereka lebih paham juga soal tentang sepatunya. Jadi saya tidak langsung terima sepatunya apakah bisa saya kerja tidak, tapi bukan saya memilah-milah, tapi takutnya ada kesalahan dalam pengerjaan dan ada tuntutan untuk selanjutnya. Jadi saya lebih ketekankan dalam kualitas dalam pengerjaan ini. Have you ever experienced a period with fewer customer? If so, how did you deal with it? Apakah Anda pernah mengalami masa sepi pelanggan? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja dalam dunia bisnis ada tentunya kadang naik turunnya grafik untuk tidaknya atau pelanggan. Nah, tapi karena akhir-akhir ini ya agak sepi, solusinya saya biasanya branding atau ke teman-temanku yang teman dekat, misalnya untuk bantu branding atau dari teman ke teman, karena sejauh ini kebanyakan pelangganku itu dari cerita, dari mulut ke mulut, kebanyakan dibanding dari media sosial, karena testimoni pelanggan itu biasanya lebih worth it gitu, lebih menarik perhatian. What challenge have you faced in this business and how did you overcome them? Apa saja kendala yang pernah Anda hadapi dalam usaha ini dan bagaimana solusinya? Kendalanya itu saat awal-awal buka, seperti contoh kasus, ada satu kasus sepatunya itu warnanya luntur karena ternyata dia pernah repaint sepatunya di tempat lain, dan pas saya cuci ternyata luntur. Setelah saya tanya apakah dia pernah repaint di tempat lain atau tidak, ternyata dia pernah repaint.
dan mungkin treatmentnya dari tempat sebelumnya sangat kurang memuaskan dan hasilnya tidak bagus hingga dia luntur catnya. Dan solusinya waktu itu saya bertanggung jawab dan saya repaintkan lagi kembali, dan setelah itu tidak ada lagi kendala. Dan dari pembelajaran itu saya perbaiki lagi SOP kerjaku. What marketing strategies do you use? Do you rely on social media or other methods? Strategi pemasaran apa yang Anda gunakan? Apakah lewat media sosial atau dengan cara lain? Untuk zaman sekarang ya jelaslah branding media sosial itu yang paling diutamakan, karena bisnis itu segala apapun yang dikemas baik, unik, pasti akan menarik pelanggan. Nah, tapi sejauh yang experience-ku ini sekarang, kebanyakan pelangganku itu dari mulut ke mulut, karena testimoni pelanggan itu yang sangat signifikan untuk menarik pelanggan. Thank you so much for Kak Yusril for your time and for such an inspiring. You're welcome. Glad to help. For those of you looking to keep your shoes clean and well maintained, give shoeshouse.id a try. The results are clean, fresh smelling, and satisfying. Visit their Instagram at shoeshouse.id or stop by store at Minasaupa Street, Block G3 number 4. Support local MSME and take better care of our shoes. Thank you and see you next time. From this interview, we'll learn that starting a business can begin as early as college as long as it is managed with dedication, creativity, and consistency. Motivation is don't be afraid to start small as long as their intention and effort. Success is never out of reach. For those of you My name is Andi Amelia Nandakasia F. I am Fredrik Alfari, also from Group 2. Today will be a Let me take boss.